Sepandai-pandainya kita akan tertelan oleh zaman ketika kita tidak menulis. Menulis adalah kerja untuk keabadian. Jadi kalau kita menulis berarti kita akan abadi. Meskipun kita tidak ada, tapi karya kita tetap bisa dilihat, disaksikan orang lain. Waktu itu Pak Pramudia mungkin masih melihat tulisan sebagai satu-satunya karya yang bisa dikenang. Tapi saat ini mungkin sudah tidak hanya karya ya, sosial media, YouTube gitu ya. YouTube dan video-video lainnya mungkin juga menjadi karya untuk bisa dikenang selamanya. Karena saat ini kita membahas tentang tulisan, maka saya mempresentasikan tentang tulisan. Bagaimana Pak? Oh gitu ya. Bisa. Dapat honor. Selama sekali bahkan saya pernah menulis dijanjikan oleh redaksinya kalau sudah sampai 100 judul nanti dibuatkan karya, dibuatkan buku. Ternyata sudah hampir 100 judul, websitenya langsung hilang dan saya tidak punya arsipnya. Ini nanti saya ceritakan kekurangan dan kelebihan menulis di sosial media dan di website orang lain gitu ya. Tapi dampak dari semuanya bahwa kita menulis itu tadi kita bekerja untuk keabadian. Saya lanjutkan lagi bahwa menulis itu tujuannya sama seperti dikatakan Bu Rahma, kita mempengaruhi orang lain, menginspirasi, memotivasi. Karena itu kadang kalau tulisan kita tidak diupload oleh redaksi itu rasanya kecewa. Kenapa kecewanya? Karena ide kita tidak akan dipublikasikan oleh redaksi dari apa namanya website yang sedang kita kirimi. Bapak dan Ibu, kalau di pendidikan masyarakat ada kegiatan pendidikan masyarakat yang banyak sekali. Itu saya cuplik dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 ya, pasal 26 ayat 3. Ada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemudaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang lainnya. Ini semuanya saya lihat teman-teman dari pegiat pendidikan non formal, pendidikan Dikmas ini semuanya pernah menulis di websitenya masing-masing, di blognya ataupun di sosial medianya dan dikirim juga di media mainstream lainnya. Publikasi program Dikmas itu macam-macam. Ini berdasarkan riset kecil-kecilan saya. Ada yang dipublikasikan tulisannya teman-teman itu di website atau akun sosial media satuan pendidikan. Jadi ada satuan pendidikan banyak sekali yang mempunyai website, kemudian ide-ide tutornya, ide-ide penyelenggaranya, ide-ide dari pengurus PKBM itu masuk di websitenya satuan pendidikan. Yang kedua ada juga website dan akun sosial media organisasi Dikmas. Ada FK PKBM, Astina, FPPM dan seterusnya. Saya di sini pengalaman sebagai pengurus Astina itu nanti saya beritahukan presentasikan ada banyak sekali tulisan dari teman-teman tutor se-Indonesia yang itu semuanya kita akomodir tulisannya kita upload di website organisasi profesi yaitu Astina. Astina itu Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional. Ketua umumnya yang tadi Bapak Lilik Subaryanto tadi, makanya banyak tanya tentang organisasi pendidik karena beliau ketua umumnya organisasi pendidik. Yang ketiga, dikirim ke media lain misalnya itu tadi Kompasiana. Kalau Kompasiana itu kan seperti blog pribadi ya, tapi memiliki pemirsa pembaca yang banyak. Jadi tetap ada editornya meskipun tidak ketat, gitu ya Bu Rahma ya. Saya juga seorang kompasioner. Kemudian ada Kompas, Republika, Jawa Post dan lain-lain. Kemudian ditulis di blog pribadi. Biasanya seorang penulis pasti memiliki blog pribadi. Karena apa itu tadi ya? Biasanya kalau dikirim di media massa, di media online mainstream, kemudian ditolak, itu langsung bisa meluapkan rasa kecewanya itu dimasukkan blog. Atau mungkin blog pribadinya ini sebagai bentuk arsip agar karya-karya yang lainnya tidak sampai hilang. Berdasarkan pengalaman pribadi saya seperti itu. Kemudian yang kelima dikirim ke media cetak. Meskipun di media cetak ini agak berkurang minat yang membaca, tapi bisa diterima di media cetak itu adalah prestasi yang
membuat kita menjadi terkenang-kenang ingin menulis lagi, begitu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan, kita perjelas ya. Kalau website dan sosial media dari Satuan Pendidikan, misalnya saya sendiri juga di PKBM Bestari juga ada websitenya. Kemudian saya ambil ini ada juga dari Info Ziona, ini PKBM Ziona ini juga punya. Bisa diklik Pak ya yang Bestari aja dulu. Biar saya hafal, soalnya saya hafal. Yang ini website ya PKBM Bestari. Kemudian di kolaborasi. Nah itu kampus desa. Website Satuan Pendidikan. Nah seperti ini kita upload. Kemudian karena kita sudah pernah mengupload di sosial media, kita tautkan ke sosial media Satuan Pendidikan. Misalnya ini Pak, ini video karya, minta tolong diklik. Nah ini jadi waktu itu kami dari PKBM Bestari menyelenggarakan kegiatan bedah web dan diikuti oleh sekolah inklusi. Kemudian karyanya diupload di Facebook. Ini mungkin ada yang kenal namanya Kang Salis ini. Ini beliau Ketua Forum Inklusi Jawa Timur. Setahu saya begitu. Ini jadi begitu. Jadi website kami juga bisa kami tautkan ke Facebook. Begitu. Langsung Pak kembali lagi ke presentasi. Kalau PKBM Ziona coba Pak, klik ini ya. Ini teman kami dari PKBM ini ya. Ini saya lihat karakteristiknya PKBM Ziona itu sering kepada pemberdayaan kewirausahaan, sehingga ini seperti ini tampilannya. Ini milik Satuan PKBM Ziona itu ya. Websitenya milik Satuan Pendidikan. Jadi menulis itu ternyata bukan hal baru, tapi sudah lama dan mungkin sekarang kita lebih diberi semangat lagi oleh Direktorat PMPK untuk bisa menulis, dan difasilitasi tadi siang sudah saya share di grup-grup kami untuk menulis dengan judul 6 kata begitu ya Bu Sri ya, 6 kata dengan 600 sampai 800 panjang tulisan. Ini ya PKBM Ziona. Kembali lagi ke slide Pak. Ini juga ada PKBM Cendekia, juga ada, langsung aja mungkin Pak ya, kan sudah kelihatan ya nanti. Ya ini screenshotnya ya, PKBM. Lanjut Pak. Kemudian publikasi program Dikmas di media organisasi profesi. Ini Astina, coba Pak diklik. Kalau misalnya nggak bisa diklik di ftpkn.co.id, keluar dari Canva pakai tab baru. Ini contoh website milik organisasi profesi. Jadi sebenarnya tutor-tutor pendidikan kesetaraan itu banyak difasilitasi oleh website orang lain, website Satuan Pendidikan, dan bisa bebas berkirim ke media lain. Bisa kan? Oh ini kok saya ya. Pak Kurtubi ini gimana kok ditaruh di atas ini? Lanjut ya. Lanjut Pak. Nah ini aja, ini ada Pak Rifki nih. Pak Rifki permisi ya, saya tampilkan. Ini tulisannya Pak Rifki. Jadi website dari organisasi profesi bisa ditulis oleh pegiat pendidikan non formal, tidak hanya pengajar tapi juga dari Direktorat PMPK. Ini yang redakturnya Pak Kurtubi, Pak Rifki. Jadi ada tulisan-tulisan yang menginspirasi bagi orang lain. Di dalam grup itu sama Pak Kurtubi, oleh Pak Kurtubi diupload di website organisasi profesi, tadi Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional. Ya lanjut Pak. Kembali ke slide lagi. Jadi ini sudah banyak, ini tulisannya sudah banyak. Dan kemarin kita juga mengapresiasi tulisan-tulisan yang banyak viewernya. Dapat piagam kalau nggak salah ya Pak Ketua ya. Dapat piagam. Jadi organisasi memberikan apresiasi kepada penulis-penulis yang mengisi website dari Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan. Ya lanjut Pak. Kemudian yang ketiga dikirim ke media lain di Kompasiana, Republika, Jawa Pos dan lainnya. Ini saya contohkan Kompasiana saya sendiri aja ya biar cepat ya. Tidak mencari. Bisa Pak. Ini karena memang saya pegiat pendidikan, praktisi pendidikan non formal dan informal serta formal, sehingga otomatis tulisan saya juga tentang pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Circle-nya siapa ya pasti tulisannya sesuai dengan circle kita. Kalau circle kita orang-orang berpendidikan, orang-orang di dunia pendidikan, berarti tulisan kita pasti tidak jauh dari itu.
gitu ya. Saya kirim di ID Times itu ya, kemarin waktu Hari Anak gitu. Jadi meskipun saya praktisi pendidikan kesetaraan, saya juga penyelenggara PAUD, saya berkesempatan bisa nulis tentang pendidikan anak usia dini yang saya kirim di media mainstream ID Times. Nah ini kesempatannya agak sulit, makanya nanti saya ceritakan kenapa kita penulis-penulis kadang jarang mengirim tulisannya di media orang lain karena kelamaan gitu ya. Nanti saya beritahukan ada kelebihan dan kekurangannya. Lanjutkan Pak. Kalau ini blog, jadi setelah di media orang lain kita juga punya blog sendiri. Mungkin sama dengan Bu Rahma dan Bapak Ibu semuanya punya blog pribadi itu tadi ya, untuk mengarsip dan seterusnya. Lanjut Pak. Ini pendidikan keluarga dalam kepungan terorisme dan aliran sesat. Ini saya coba untuk berkirim tulisan saya di media cetak. Waktu itu tentang aliran sesat oleh dokter siapa ini, saya lupa isinya. Seorang dokter yang kena aliran sesat, dan di Jombang waktu itu banyak sekali. Jadi ide-ide tulisan kita itu bisa saja muncul sewaktu-waktu. Jadi kita itu nggak mungkin kehilangan ide, karena banyak tulisan-tulisan itu bisa menjadi ide yang bisa kita tulis. Meskipun kami pendidik dari pendidikan kesetaraan, ini juga ada kaitannya dengan pendidikan keluarga. Kemudian sekarang itu ada yang namanya 3 dosa besar pendidikan itu juga ya. Ini juga masuk ke dalam kriteria 3 dosa besar pendidikan. Kemudian lagi Pak, ide tulisan trompet tahun baru ini juga saya ada diskusi di WA group. Itu juga bisa menjadi ide tulisan, dan saya coba ini kira-kira kualitas tulisannya saya seperti apa, diterima nggak? Dijawab pos, ternyata diterima. Oh, berarti tulisan saya mungkin layak baca oleh publik gitu ya. Ini idenya itu tadi, cuma ngomong di grup bercerita bahwa ada seorang penjual trompet yang tidak laku trompetnya karena adanya penolakan dari golongan orang yang beragama, mengatakan kalau meniup trompet itu menyerupai golongan agama lain, gitu kan. Akhirnya orang ini nggak laku kok trompetnya. Maka saya combine, kalau nggak laku itu soalnya kerja apa kan, kasihan. Jadi saya beri judul trompet tahun baru di antara nilai-nilai kemanusiaan, seperti itu. Kemudian ini ada juga beragama yang humanis di era digital. Ini juga begitu. Pada saat itu adalah Hari Natal di Himpaudi saya itu ada 2 agama. Terkait dengan Hari Natal itu ada yang sudah biasa di sosial media, dilarang mengucapkan Hari Natal bagi orang Muslim gitu ya. Seringnya di Facebook zaman dulu itu kan begitu ya. Itu di grup Himpaudi, penilik kami adalah orang Nasrani. Kemudian ada salah satu kepala sekolah yang mengupload seperti itu, dilarang mengucapkan Hari Natal, sehingga penilik merasa tersinggung. Nah ini kemudian banyak yang dibicarakan, termasuk masalah dosa dan seterusnya. Kemudian itu menjadi inspirasi bagi saya untuk menulis beragama yang humanis di era digital. Jadi artinya humanis itu kita tetap menjaga, meskipun mungkin dilarang oleh agama untuk mengucapkan Selamat Hari Natal, bagaimana membuat redaksi agar tidak sampai melukai orang lain gitu ya. Jadi menjaga keimanan tanpa melukai keimanan diri sendiri gitu. Ini juga begitu. Semua idenya cuma dari chat-chat di WA itu sudah bisa menjadi ide untuk menulis, dan itu saya jadikan apa ya, kualitas tulisan saya seperti apa sih gitu ya. Saya kirim ke media cetak. Ini kebetulan juga Jawab Pos ya, Jawab Pos Radar Jombang. Sudah Pak, lanjut. Ini hanya berbagi sharing, mungkin Bapak Ibu juga pasti punya cerita-cerita yang menarik gitu ya. Bisa dibuat tulisan. Kelebihan dan kekurangan publikasi karya. Jadi 1 sampai 5 ini semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Ini berdasarkan pengalaman saja ya, bukan berdasarkan benar-benar tokoh siapa gitu, enggak. Ini berdasarkan pengalaman saya menulis. Saya yakin ini juga mungkin diterima juga oleh teman-teman penulis lainnya. Kelebihan kalau website dan akun sosial media satuan pendidikan ya. Kelebihannya membantu meramaikan website dan nilai tambah satuan pendidikan jika karya sesuai dengan platform. Jadi kalau karya kita upload di satuan pendidikan, berarti kita sudah memberikan
kontribusi nilai tambah kepada sekolah kita. Yang kedua, menginspirasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup satuan pendidikan untuk berkarya. Jadi kalau kita berkarya, saya yakin teman-teman kita juga mungkin tergerak hatinya untuk ikut menulis. Biasanya begitu, biasanya ya. Kemudian yang ketiga, potensi mendapat bantuan publikasi dari mitra sejawat dan admin website. Jadi kalau kita kirim di website di satuan pendidikan, pasti tidak hanya kita yang mempublikasikan, tapi bisa jadi kepala sekolahnya, bisa jadi adminnya, bisa jadi teman-teman yang tertarik dengan tulisan kita. Kemudian yang keempat, mengarsipkan karya. Jadi semua karya memang baik kalau kita arsipkan, karena itu nanti suatu saat juga akan berguna, mungkin bisa dikembangkan lagi atau mungkin bisa menjadi karya jurnal dan seterusnya. Kemudian kekurangannya itu jika bukan admin, karya diunggah menunggu admin sehingga kemungkinan tema karya akan expired ketika sudah dipublikasikan. Ini beberapa kali misalnya kemarin Hari Kebangkitan Nasional, adminnya mungkin masih sibuk ya, sehingga baru seminggu akan diupload, sudah expired. Inilah kekurangannya. Bisa jadi apalagi satuan pendidikan yang seperti PKBM. PKBM itu tidak punya banyak dan operasional, umumnya, tidak semuanya, umumnya gitu ya. Jadi untuk memberi honor kepada admin itu juga mungkin butuh masukan banyak kayaknya. Sehingga adminnya angin-anginan gitu ya. Ini saya merasakan nih ya, admin angin-anginan gitu ya. Kemudian yang kedua, jika banyak penulis yang kirim di website satuan pendidikan non formal, butuh waktu lama untuk publikasi karena menunggu antrian dan seleksi karya. Kalau banyak yang mengirimkan otomatis diseleksi juga, jadi sudah 3 tahap. Menunggu luangnya waktu admin, yang kedua menunggu diseleksi. Kalau kekurangan di website organisasi itu hampir sama dengan satuan pendidikan ya. Membantu meramaikan website sama menginspirasi, potensi mendapatkan publikasi lebih luas. Publikasinya lebih luas karena sudah organisasi. Kalau tadi hanya satuan pendidikan, sekarang organisasi. Kemudian mengarsipkan karya itu pasti semua yang kita kirim pasti salah satunya adalah untuk diarsipkan. Kemudian kekurangannya, jika bukan admin, karya diunggah menunggu admin sehingga kemungkinan tema akan expired ketika sudah dipublikasikan. Sama tadi, jika banyak penulis yang dikirim, sama ya tadi ya, menunggu seleksi karya. Yang ketiga, ada potensi karya ditolak sehingga gagasan penulis tidak terekspos. Ini bisa saja, mungkin ide-ide yang bagaimana, atau mungkin itu tadi kelamaan sampai kadang kelupaan nggak diupload, itu juga sampai terjadi. Wah ini mestinya misalnya menanggapi tentang jurnal yang ditulis oleh profesor 160 jurnal dalam setahun itu ditanggapi, tapi ternyata nggak diupload, akhirnya expired. Bisa jadi sehingga gagasan kita sudah hilang, tidak diketahui orang lain. Itu lanjut. Kelebihan dan kekurangan publikasi yang ketiga yaitu di Kompas, Republik dan lainnya ya, di media mainstream ya. Kelebihan publikasinya luas. Pasti kalau kita di media mainstream itu tanpa kita publikasikan, karena kita sudah dapat like, sudah dapat komentar, sebelum kita nge-share itu sudah ada yang like dan komentar. Misalnya di Kompas yang bisa sering lihat ya. Kemudian kalau tema-temanya memang cocok dengan tema pada saat diminati oleh pembaca, itu akan lebih banyak lagi viewernya, pembacanya. Kemudian kualitas karya terindikasi berkualitas baik. Kalau sudah dimuat oleh media mainstream berarti kualitas karya kita menjadi baik. Yang keempat, gagasan penulis potensi mendapatkan respon banyak. Bisa pro dan kontra juga, nggak mesti pro, kadang-kadang juga kontra. Misalnya itu tadi yang saat ini sudah mulai menurun. Ada profesor yang menulis 160 jurnal dalam setahun itu ya. Itu kan pro dan kontra, itu kan banyak yang menanggapi, tapi ada pro dan ada kontranya. Kemudian sama, mengarsipkan karya. Kekurangannya, karya berpotensi menjadi tema tulisannya expired karena butuh waktu lama untuk publikasi, menunggu antrian dan seleksi karya, sementara karya harus segera diketahui khalayak. Ini saya pernah ditanya oleh manajer ID Time, kenapa Bu karyanya kok nggak dikirim ke ID Time? Kelamaan, kadang saya nulis hari ini, itu untuk kepentingan hari ini gitu ya. Sehingga saya nggak nulis nggak saya kirim. Meskipun sebenarnya bagus kalau misalnya tulisan saya diterima, berarti tulisan saya baik. Tapi kebutuhan informasi ke publik itu lebih saya utamakan daripada saya harus mencari prestise.
gitu ya. Jadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan informasi atau kebutuhan mendapatkan insight baru dari tulisan saya itu lebih saya utamakan daripada saya mencari reputasi atau brand untuk tulisan saya. Itu yang sering saya lakukan. Kemudian yang kedua, ada potensi karya ditolak sehingga gagasan penulis tidak terekspos. Itu ya, sudah yang saya katakan tadi. Wah, saya sudah punya karya seperti ini, sudah nunggu lama untuk diseleksi, ternyata ditolak gitu ya. Terus mau diupload sendiri, diunggah di blog sendiri, itu juga sudah expired. Ini yang kita kadang-kadang bingung. Mau kita dikirimkan diupload di dua tempat, di website pribadi, di blog pribadi, kemudian dikirimkan ke media mainstream. Ternyata semuanya serba dilema. Kalau ini dikirim ke sini, nggak boleh diupload. Nomor 4 ini. Nomor 4 ya, nomor 3 dulu. Ada potensi karya hilang karena website tidak update atau perusahaan media tutup. Ini waktu saya menulis ini, ada tulisan saya di media yang sudah dikenal. Saya klik tulisan saya dan websitenya ternyata hilang. Mungkin ini medianya tutup atau mungkin tadi belum diupdate. Jadi tulisan menjadi hilang. Kemudian keempat, penulis wajib arsip karya diberi perangkat lain jika tulisan hilang karena media mainstream biasanya menyarankan karya hanya dipublikasikan di medianya saja ini. Jadi kalau penulis siap untuk mengirim karyanya di media mainstream, penulis harus mengarsipkan karyanya tidak dipublikasikan, kan begitu ya. Tapi karena tidak dipublikasikan dan menunggu karya itu diseleksi atau diedit, tapi ternyata ditolak, itu adalah kekurangan dari tulisan yang dikirim dan tidak diterima itu tadi. Sehingga ide kita tidak diketahui oleh khalayak. Ini yang tidak memuaskan, tapi nanti gimana di Direktorat yang PK mengakomodasi tulisan kami nanti ya. Jadi seperti itu biasa yang kami rasakan sebagai penulis. Kemudian keempat, slide berikutnya Pak, diunggah dalam blog pribadi. Kelebihan publikasi karya tidak perlu menunggu antrian atau seleksi langsung, gitu aja ya. Ini nanti kalau yang penting ini nanti paling yang menyeleksi adalah pembaca, misalnya pelanggaran undang-undang IT gitu ya, yang jelas mungkin langsung diedit oleh pembaca. Yang kedua, gagasan penulis langsung terekspos ke publik sesuai jangkauan penulis sebagai pemilik blog. Blog penulis terkenal dan belum terkenal akan berbeda jangkauan pembacanya. Misalnya blognya miliknya Pak Dahlan Iskan Wes itu ya, itu tentunya beda dengan blog saya gitu ya. Jadi nulis sedikit sudah yang membaca banyak karena sudah dikenal. Kemudian yang ketiga, tertantang menulis lebih berkualitas untuk mendapatkan monetisasi blog. Sekarang kan ada ya monetisasi blog, tidak hanya YouTube, tidak hanya Facebook, tidak hanya Instagram, blog juga ada monetisasinya. Kemudian tetap keuntungannya adalah mengarsipkan karya gitu. Terus yang kekurangannya, jumlah pembaca dan pengunjung blog tergantung tema tulisan dan kualitas tulisan kalau blog pribadi itu ya. Kemudian butuh effort besar untuk mempublikasikan karya jika blog dan penulis kurang dikenal publik. Itu saya realistis. Kalau tulisan saya taruh di blog, itu saya harus mengirimkan sampai 50 sampai 100 PA group gitu ya, biar saya punya viewer banyak. Itu saya lakukan. Itu tadi meskipun saya nggak mendapatkan pemasukan dari tulisan saya, tapi minimal ide-ide saya diketahui orang, mungkin bisa mempengaruhi orang lain dan bisa juga menjadi inspirasi untuk sama-sama berjuang misalnya dalam dunia pendidikan kesetaraan, sama-sama berjuang. Ini loh yang dirasakan oleh pendidik di pendidikan kesetaraan. Kemudian ada yang ya setuju akhirnya ikut di-share. Sayangnya kadang kalau di-share, di copy paste kemudian nama penulisnya dihilangkan, diganti namanya. Itu beberapa kali saya juga merasakan gitu ya. Kemudian tips dan etika menulis untuk media. Ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan hasil saya membaca ya. Tulisan praktisi pendidikan masyarakat itu sebaiknya berkontribusi dalam menjaga marwah pendidikan masyarakat, menghindari tema yang menimbulkan keresahan. Contohnya menceritakan proses belajar paket C yang bisa ditempuh kurang dari setahun misalnya. Di pendidikan kesetaraan itu kan paket A, B, dan C. Masih ada pendapat dari masyarakat bahwa sekolah di paket-paket itu cuma
beberapa tahun gitu ya. Padahal prosesnya harus sama dengan sekolah formal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi masyarakat memahaminya cuma sekolah itu sekolah kilat katanya begitu. Dan itu kalau kita tulis di artikel kita dengan fakta yang nyata, tidak bisa menggiring opini agar marwah pendidikan masyarakat itu baik, itu berbahaya. Berarti kita tidak melakukan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan kita, malah meresahkan. Itu harus dihindari gitu ya. Kemudian yang kedua, menampilkan potret pendidikan masyarakat yang berkualitas dan bermartabat. Misalnya contohnya, kalau tadi Pak Jalal lulusan paket C-nya sekolah kuliah di luar negeri. Ini saya beri contoh lulusan paket C menjadi CEO perusahaan misalnya gitu. Ya. Seperti Bu Susi itu ya. Bu Susi kan juga paket C juga itu ya. Itu bisa diceritakan dengan kemasan yang baik. Kalau Bu Susi kan sudah terkenal banget ya. Yang di bawahnya Bu Susi gitu kan ada ya. Ternyata memang banyak paket-paket C pendidikan kesetaraan itu berkontribusi dalam perusahaan pada ranah-ranah bidang yang diusahakan secara mandiri, tidak berkolaborasi atau mungkin tidak harus mendaftarkan dirinya kepada perusahaan lain, mendirikan perusahaan sendiri itu ada. Kemudian yang selanjutnya mendukung program pemerintah, misalnya artikel bertema kurikulum merdeka. Ini tadi ada ya di website itu, di website Satuan Pendidikan ada. Kemudian mampu mengajak pembaca untuk introspeksi atau memotivasi atau menginspirasi pembaca, khususnya praktisi pendidikan masyarakat. Ini saya pernah menulis, judulnya Mengapa Lulusan Paket C Tidak Diundang oleh LPMPTN. Itu memang menunjukkan fakta, tapi ini untuk mengintrospeksi diri. Kemudian yang kelima, menghindari tema yang menyudutkan praktisi pendidikan masyarakat lainnya. Kalau ada teman kita yang salah dalam melakukan proses pembelajaran, itu tidak perlu diupload di sosial media dengan misalnya menyudutkan teman lainnya. Itu saya kira itu suatu etika dalam menulis. Selanjutnya apa? Punya tema tulisan banyak tapi tidak ada karya. Wah ini gitu aneh kena gender ya. Wah ini kayaknya bagus ini buat nulis gitu kan. Tapi nggak bisa mengembangkan gimana ya gitu kan ya. Kadang itu sudah punya tema banyak tapi kok sudah capek gitu ya. Nah saya sekarang itu baru kepikiran 1 tahun yang lalu, sejak tahun lalu sampai hari ini sudah saya pakai. Jadi kalau saya capek tapi saya punya ide, saya tulis saja di AI gitu ya. Ini banyak membaca, menambah wawasan pengetahuan, punya idola sebagai model dalam menciptakan karya. Kalau saya itu kan saya sering mengidola itu tulisan itu Pak Dahlan Iskan. Jadi kalau kita punya idola dalam menulis, itu menjadikan kita seperti kalau penulis penyanyi dangdut, kalau punya idola, itu pasti gayanya itu sedikit-sedikit ada yang mengikuti idolanya. Nah ini sebagai inspirasi, ini karyaku seperti ini, sudah benar seperti Pak Dahlan Iskan atau belum ya? Kalau Pak Dahlan Iskan itu saya lihat karyanya itu 1 paragraf, itu kadang-kadang cuma 1 kalimat, itu saya suka seperti itu ya. Itu menurut saya itu nggak basa-basi gitu ya, tulisannya nggak basa-basi gitu ya, langsung to the point. Kalau tulisan panjang-panjang kan akhirnya biasanya ada emoticon, aduh, dawane tulisannya gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Jadi kita membuat tulisan yang efektif. Manfaatkan AI, terus rangkai tema menjadi prompt sebagai alat bertanya di AI. Jadi kalau kita sudah banyak membaca, pasti prompt yang kita ciptakan akan berkualitas gitu ya. Nah sekarang mari kita praktek bikin ya Bapak dan Ibu ya, menulis menggunakan AI ya. Ini kita menciptakan prompt dulu, nanti prompt terbaik saya hadiah. Prompt yang terbaik ini bukan berdasarkan saya, nanti ya berdasarkan pilihan dari para peserta. Kemudian tercepat menulis dari AI ini nanti ya. Jadi 2, 1 prompt terbaik, 1 menulis tercepat. Jadi hari ini harus selesai satu tema tulisan, 1 tulisan, gitu ya. 1 saja, nanti yang menilai Putri dan mungkin ya. Yang penting membuat prompt yang menarik. Nanti kan bisa dipresentasikan ya, bukan pakai Zoom semua ya. Bisa dipresentasikan. Nanti silakan dari Direktorat PMPK untuk menilai mana prompt yang paling menarik. Kemudian
mana tulisan yang tercepat dan sesuai dengan kriteria penulisan yang buku saya tunggal yang kedua, Bapak dan Ibu. Ini kumpulan tulisan saya di sosial media dan di blog saya. Temanya tentang anak. Setahu saya, AI itu kekurangannya cuma tidak bisa membuat pantun dan puisi yang seperti karya sastra. Pantun itu belum bisa, meskipun sudah saya kasih tahu. Tapi lumayan kalau lagi ditolak. Nggak bisa. Terus saya ditolak begini katanya begini. Anda sudah mencapai batas percakapan maksimal. Silakan bayar dulu. Tanyakan tema lainnya, Pak. Silakan tema. tanya tema lainnya. Gitu. Kirain suruh ikut premium. Enggak disuruh bayar premium enggak. Ini sama mungkin dengan ChatGPT dan lainnya. Kalau kita memberi perintah itu enggak langsung misalnya tulis buatlah artikel terus semuanya 800, enggak, per paragraf. Caranya begitu ya, per paragraf. Contoh ya, kalau kita masih berada di tema yang sama berarti kita tetap meskipun besok-besoknya kita mau melanjutkan tetap di tema tersebut. Tapi kalau sudah beda tema kita klik percakapan baru begitu ya. Itu berarti kita juga perlu mengedit sendiri juga Bapak Ibu ya. Kekhasan kita juga kita tunjukkan. Biasanya seorang penulis itu kalau tidak sesuai dengan kekhasannya itu kepingin ngedit gitu ya rasanya itu. Nggak harus serah kepada hasil dari chatnya AI itu tadi. Jadi kita tetap ingin mengedit lagi sesuai dengan kekhasan kita. Karena nggak enak kayaknya. Kalau ditampilkan ke orang lain kayaknya juga nggak enak. Itu kayaknya hanya feeling ya, feeling. Kalau menurut saya itu feeling. Kalau soal menilai ini kadang-kadang itu saya khawatir subjektivitas saya itu masuk di dalamnya. Mungkin dari semua peserta mungkin ngasih siapa yang milih Bu Putri, siapa yang milih Bu Litra ya? Iya gitu ya, nanti gitu ya, sama yang milih Pak Irfan, apalagi nanti saya pasti pilih Pak Irfan karena seragamnya sama. Gitu ya. Tapi sebelum dipilih Bapak Ibu memilih, saya sedikit mungkin ada sedikit apa ya insight ya atau mungkin usul kepada Bapak Ibu semuanya. Artikel itu tidak harus yang menuturkan adalah saya atau nama orang gitu ya. Jadi bisa menjadi orang ketiga. Jadi nanti coba tidak semuanya artikel itu ditulis dengan kata saya atau menunjukkan penulis itu sendiri, tapi dibuat seolah-olah penulis adalah orang ketiga. Itu seperti apa nanti? Ini saya lihat tadi semuanya orang pertama. Kan kelihatan orang pertama semua yang diminta untuk artikel. Kebanyakan artikel malah penulisnya memposisikan diri sebagai orang ketiga. Kebanyakan artikel gitu ya. Tapi ini mungkin karena best practice itu ya, sehingga penulisnya adalah penulis orang pertama. Saya, kemudian karena contohnya nanti saya gitu ya, jadi saya gitu ya. Iya, saya yang salah berarti. Jadi gitu ya. Prompt itu bisa juga menggunakan point of view-nya sebagai orang ketiga. Kemudian semua yang kita tulis adalah sifatnya inspiratif dan memberi motivasi atau membuat orang lain menjadi introspeksi. Kadang-kadang ada tulisan itu banyak, ternyata itu tidak berdampak apa-apa, tidak ada artinya. Misalnya tulisan curhatan gitu ya. Saya sudah capek mengajar, kemudian tidak dapat honor, itu untuk apa dituliskan gitu ya? Tidak dapat honor, terus kemudian orang tuanya malah protes, kemudian saya dilaporkan polisi, ya itu kan sudah biasa ya. Jadi kayak gitu pasti potensi nggak masuk kepada website Direktorat PMPK. Jadi seandainya memang itu suatu curhatan itu adalah curhatan yang membuat orang lain menjadi semakin bersemangat untuk mengabdi di pendidikan masyarakat. Mestinya begitu. Kalau hanya curhatan tentunya ini akan menjadi bukan website, akhirnya sosial media Facebook gitu ya. Jadi promnya pun juga harus ditunjukkan bahwa prompt ini nanti akhirnya menghasilkan tulisan yang memberikan inspirasi, memotivasi. Best practice-nya itu best practice yang membangkitkan semangat untuk semakin kuat dalam berjuang. Bukan best practice yang orang lain jadi takut untuk berjuang di Dikmas. Itu tadi. Saya sebagai tutor sudah 10 tahun mengajar memakai sepeda Vespa. Kemudian di jalan itu banyak jalan terjal dan honor setiap bulannya itu 30.000 gitu. Itu ditulis apa adanya. Pasti
membuat pembaca akhirnya semakin nggak mau masuk ke Dikmas. Itu berarti bukan hal yang memberi motivasi, tambah menakut-nakuti. Meskipun faktanya ada begitu, tapi bagaimana fakta itu menjadi sesuatu yang orang lain menjadi tertantang untuk mau masuk ke Dikmas. Itu promnya harus dibuat seperti itu ya. Menurut pengalaman kami sebagai praktisi pendidikan non formal, harusnya semua kemasan-kemasan yang menyusahkan itu menjadi tertantang bagi orang lain untuk ikut masuk, menjadi ikut berjuang di pendidikan masyarakat gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai prom itu menjadi suatu curhatan saja. Ini kan saya kebetulan juga kadang editor bersama Pak Jalal dan semua tim di sini yang ikut, itu kadang begitu ya Pak Jalal ya, curhatan gitu ya. Nah, jadi curhat saja itu ya. Kalau curhat itu dampaknya penuh, pembaca akhirnya menjadi takut untuk masuk ke menjadi pejuang Dikmas gitu. Jadi jangan sampai, mungkin seperti itu. Saya usul jangan sampai menampilkan potret pendidikan masyarakat di tengah publik itu menjadi sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang buat orang lain menjadi kasihan gitu ya. Meskipun honor kita sedikit, kita jangan dikasihani, tapi kita dijadikan orang wow, honornya sedikit tapi kok orangnya kerjanya keras banget gitu ya, prestasinya banyak. Itu ditampilkan dalam bentuk tulisan seperti apa, promnya nanti kelihatan dari promnya, begitu nih. Nah itu yang mengenai perspektif artikel kebanyakan ditulis oleh orang ketiga. Kalau sifatnya best practice mungkin memang menggunakan orang pertama. Kemudian harus inspiratif, motivasi dan seterusnya. Itu dari yang saya buat review ini, kira-kira yang memilih Bu Putri berapa orang? Kring. Bu Putri memilih Bu Putri. Ayo bidadarinya. Memilih Bu Putri ya. Sudah yang menjadi saksi ya Bu Putri. Kemudian saya nggak akan. Bu siapa Bu? Bu Yulita. Bu Yuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bu Yuta. Bu Putri. Ikut lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak Irfan, yang ikut Pak Irfan siapa yang main Pak Irfan? Pak Irfan yang milih Pak Irfan. Oh, jangan pilih. Ini di video. Tengah. Ini prom terbaik. Panitia. Ya, lihat dulu pengembangannya. Kita bergerak lagu 1 SMA ya. Ada di. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ini saya juga ilmu dari Direktorat PMPK tentang sekolah sehat. Jadi kalau sekolah sehat itu setelah materi kegiatan kita ada ice breaking, menggerakkan badan atau bernyanyi. Sekarang saya aplikasikan ketika saya diminta untuk jadi narasumber ini ya. Mari kita bergerak bersama. Lapar lagi deh, seblak nih. Ini kalau dalam asesmen formatif bisa jadi asesmen formatif bagaimana peserta didik kita ini. Saya ikut ngos-ngosan. Peserta didik kita ada yang golongan kinestetik, pembelajar yang kinestetik, audiovisual dan auditory gitu ya, auditory. Ini ada kelihatan sehingga waktu kita akan mengajak dan memberikan penugasan kepada peserta didik kita bisa. Kalau saya tadi lihat mungkin ada yang tidak mau bergerak karena malu, itu sebenarnya berarti kinestetiknya tidak nampak, memang bukan di bakatnya suka joget.
kalau memang nggak punya bakat kinestetik. Ini juga bisa menjadi juga asesmen formatif. Asesmen formatif nggak harus nggak harus menjawab soal atau melihat kebiasaan perilaku, tapi juga mengajak anak-anak untuk ice breaking. Bisa kelihatan dia itu punya kecenderungan cara belajar seperti apa, nanti ya. Atur nafas dulu. Minum dulu. Iya Pak. Sudah ya Bapak Ibu. Demikian saya ini hanya sekedar berbagi pengalaman, dan saya yakin Bapak dan Ibu juga punya pengalaman yang mungkin nanti bisa di-sharing lagi pada sesi-sesi BIMTEK besok dan lusa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Sri dan tim Direktorat BMPK telah memberi kesempatan saya untuk membagikan pengalaman saya sebagai penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Santik. Bagaimana Bapak Ibu sudah berkurang berapa kilogram ini? Malam-malam kita jadi lebih energik. Sepertinya sudah tumpah-tumpah malah ini materinya ya. Forum grup diskusinya juga hidup. Saya